Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Tas Buku, Komunitas Bedah Buku. Bersama saya Helmina Ayu Krisnawati dari LPM 10 sebagai moderator dan rekan saya Muhammad Rizky Pratama dari LPM 9. Baik Kak Rizky, bisa dijelaskan buku yang akan dibedah? Oke, buku yang saya bedah ini berisi tentang pengertian rumah sakit, bagaimana infeksi nosokomial dapat terjadi di rumah sakit. Baik, video lengkapnya tonton video selanjutnya ya. Infeksi nosokomial. Judul buku Infeksi Nosokomial, penulis Betty Biaseptiari, Eskep, penerbit Nuha Medica, cetakan kedua 2017. Definisi, nosokomial berasal dari bahasa Yunani dari kata nosos yang berarti penyakit dan komeo yang berarti merawat. Nosokomion berarti tempat untuk merawat atau rumah sakit. Jadi, infeksi nosokomial dapat diartikan sebagai infeksi yang terjadi atau diperoleh di rumah sakit. Perkembangan infeksi ini di Indonesia di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dan RSUD Dr. Sutomo Surabaya pada tahun 1987 sampai 1984 mulai aktif meneliti dan menangani infeksi nosokomial. Saat ini hampir dipastikan rumah sakit besar di Indonesia telah membentuk dan memiliki panitia medik pengendalian infeksi dengan tugas utama mencegah dan mengendalikan infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial tidak hanya merugikan penderita, tetapi juga merugikan pihak rumah sakit serta perusahaan atau pemerintah di mana mereka bekerja. Batasan infeksi. Yang pertama, pada waktu penderita mulai dirawat di rumah sakit tidak didapatkan tanda-tanda klinik dari infeksi tersebut. 2. Pada waktu penderita mulai dirawat di rumah sakit tidak sedang dalam masa inkubasi dari infeksi tersebut. 3. Tanda-tanda klinik infeksi tersebut timbul sekurang-kurangnya setelah 3x24 jam sejak mulai perawatan. 4. Infeksi tersebut bukan merupakan sisa dari infeksi sebelumnya. 5. Bila saat mulai dirawat di rumah sakit sudah ada tanda-tanda infeksi dan terbukti infeksi tersebut didapat penderita ketika dirawat di rumah sakit yang sama pada waktu yang lalu serta belum pernah dilaporkan. Cara penularannya: 1. Secara kontak langsung, tidak langsung maupun lewat udara. 2. Penularan melalui common facial atau darah. 3. Penularan melalui udara. 4. Penularan dengan perantara vektor. Dampak infeksi nosokomial. Yang pertama, menyebabkan cacat fungsional serta stres emosional dan dapat menyebabkan cacat yang permanen serta kematian. 2. Dampak tertinggi pada negara berkembang dengan prevalensi HIV atau AIDS yang tinggi. 3. Meningkatkan biaya kesehatan di berbagai negara yang tidak mampu dengan meningkatkan lama perawatan di rumah sakit, pengobatan dengan obat-obat mahal dan penggunaan lainnya. 4. Morbiditas dan mortalitas semakin tinggi. 5. Adanya tuntutan secara hukum. 6. Penurunan citra rumah sakit. Kelebihan dan kekurangan. Buku ini tidak hanya membahas tentang infeksi nosokomial saja, tetapi juga membahas tentang pengertian rumah sakit, contoh kasus infeksi nosokomial, dan penggunaan antibiotik yang tentunya sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Kekurangan cover pada buku ini sangat kurang menarik. Terima kasih. Cukup sekian bedah buku hari ini. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.